and there's no space between the heavens and my heart. You are near to me. I've never been too far. Hey. And in the in-between, you brought heaven to my simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple, hey, and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. Hey, when it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. When it was all simple and loving was easy. When it was all simple and trusting was easy. Take me back to the start, God, where you won my heart. How could I ever forget? Hey, no, I will never forget. Hey, no, I will never forget. The night you saved me, I will never forget. That night you healed me. That night you freed me from all of my chains. That night that you freed me from all of my chains. That night that you freed me from all of my chains. And I will never be the same. I will never be the same. I will never forget. Never. You've been too good. And I will never forget. Never. 'Cause when the storm's out on the ocean and the violent wind gets to blowing, oh, take me back, back. Come on, sing it out. Oh, take me back, back. Oh, take me back. Yeah. Oh, take me back to my first love. And I hear the Lord say, if you ask, he will do it. I hear the Lord say, if you ask, he will do it. He's not wanting to hide or wanting any distance. If there ever was distance, it's because we ran and hide.
So I hear tonight there's a fresh start, and it's only the beginning. I hear tonight there's a fresh start. Just lift your hands and receive it. Yeah, 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 yeah. There's a fresh start, and it's right here, right now. A fresh start, and it's right here, right now. A fresh start. I prophesy. It's right here, right now. You don't have to beg, you don't have to beg for it. He wants to give it to you anyway. So I declare there's a fresh start, and it's right here, right now. There's a fresh start, and it's right here, right now. Oh my, there's a fresh start, and it's right here, right now. Yeah. When the storms are on the ocean and the violent wind gets to blow, and oh, take me back, back, all the way back. Oh, take me back to my first love.
kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembahmu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom saudaraku. Shalom. Selamat pagi semua. Saya percaya hari ini saudara mengalami jamahan Tuhan. Saya percaya pagi ini saudara mengalami sukacita Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan hanya bagimu Tuhan Yesus. Kembali kami diingatkan Tuhan untuk datang beribadah, menghampiri Engkau Tuhan dengan penuh sukacita. Karena Engkau begitu baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Dan kami percaya Tuhan, setiap langkah hidup kami ada dalam penyertaan Tuhan. Tuhan, Kau yang menolong setiap umat-Mu pagi ini dimanapun mereka berada Tuhan. Kau yang menguatkan langkah hidup mereka Tuhan. Kau yang memampukan ketika mereka menghadapi segala persoalan hidup. Karena Engkau Allah yang menyertai hidup kami. Kau Bapa kami yang setia. Kau mengenal hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kami siap memuliakan Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Dia Bapa yang setia saudara. Dia tahu segala persoalan hidupmu. Dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu saudara. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan hidupmu saudara. Hanya Bapa yang mengasihi kita.
sampai selama-lamanya Engkau tetap setia dan ada di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk umat-Mu pagi ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan biarlah kasih sukacita-Mu mengalir di tengah-tengah mereka Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu, yuk kita mau sama-sama bangkit berdiri semua. Kita mau puji Dia, kita mau ucapkan syukur kita karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hey. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi.
Tuhan di kitab Ayub 17 ayat 20 mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita mau bersuka cita, amin. Pada pagi hari ini katakan hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat. Haleluya, seperti obat. Seperti obat. Hati yang tenang. Tapi semangat yang patah. Semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira kalau di dalam Tuhan adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat. Hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Seperti obat. Hati yang tenang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Yang patah keringkan tulang. Haleluya. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan. Yang hati kita bersuka cita karena Tuhan pada hari ini, amin. Dan sakit Tuhan sembuhkan. Seperti obat. Hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira. Tuhan senang, haleluya. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Tuhan senang, sekali lagi. Hati yang gembira. Tuhan senang. Kasar bagi dia. Haleluya. Silakan duduk teman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Katakan, hatiku percaya Tuhan. Tak kita ada melihat jalannya Tuhan. Kita mau tetap setia untuk mengiring Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, katakan namun ku tetap Tuhan. Ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya
singkapkan dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saya serahkan waktu hanya kepada hamba-Nya. Saya serahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita boleh bersyukur karena anugerah Tuhan kita boleh beribadah. Dan saya percaya bahwa waktu kita datang dengan penuh kerinduan, maka Roh Kudus akan menjamah hati kita. Dan Roh Kudus akan menyingkapkan hal-hal yang ajaib, yang besar atas hidup kita. Hari ini saya akan berkhotbah. Kalau boleh diberi judul, temanya adalah kemenangan yang tercuri. Ya, ini mungkin tema yang agak mungkin menjadi sebuah pertanyaan bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kebenaran yang kita dengar hari ini akan mengubah hidup kita dan akan membuat kita menjadi semakin mengerti akan rencana Tuhan, panggilan Tuhan yang Tuhan ingin tetapkan dan kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kenapa tema ini saya ambil, kemenangan yang tercuri? Suatu hari saya menerima sebuah WA dan di situ ada sebuah video. Di video WA itu ada diceritakan atau dibuat sebuah kisah tentang orang-orang yang dalam hal ini atlet-atlet yang sedang berlomba, dan ketika mereka sedang berlomba, mereka hampir mencapai garis finish. Dan ketika mereka hampir mencapai garis finish, mereka sudah yakin bahwa mereka akan menjadi juaranya. Tetapi karena mereka merasa yakin, karena mereka sangat percaya bahwa mereka pasti akan menjadi juara dan pemenangnya, tiba-tiba hanya sepersekian detik saja, apa yang terjadi? Kemenangan yang sudah di depan mata mereka itu tiba-tiba menjadi hilang. Mereka akhirnya kalah oleh orang yang ada di belakang mereka, yang berhasil mencapai garis finish lebih dahulu daripada mereka. Nah, jadi dari video ini saya bertanya sama Tuhan, wah sayang juga ya, ini orang-orang sudah tadinya mau jadi juara, malah akhirnya menjadi orang yang nomor 2, gagal menjadi pemenang, menjadi juara. Tiba-tiba Roh Kudus mengajarkan kepada saya bahwa jangan sampai kita ini sebagai orang Kristen yang sebenarnya sedang berlomba-lomba, seperti Alkitab katakan bahwa kita ini sedang ada dalam suatu pertandingan iman. Kita berlomba-lomba untuk mencapai garis finish. Tetapi kemenangan yang Tuhan sudah janjikan itu menjadi hilang. Oleh karena, ya nanti saya akan sharingkan apa alasan-alasan dan penyebab dari kemenangan yang sudah tersedia menjadi tercuri. Karena kita tahu bahwa pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, tentunya waktu saya renungkan hal ini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan firman-Nya di mana? Gitu ya. Nah, mari kita akan lihat firman Tuhan yang akan kita baca, yang terambil di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Oke, saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa,
namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita lihat akan ayat ini, ya, di dalam khususnya dalam ayat yang ke-11, dikatakan dalam terjemahan baru, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi dalam terjemahan BIMK, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini, dikatakan, saya bacakan dalam ayat 11, aku segera datang, jagalah baik-baik apa yang kamu miliki, supaya tidak seorang pun merenggut hadiah kemenangan. Bahkan dalam terjemahan sederhana Indonesia, ya, Indonesia versi dari 2.5 dikatakan, aku akan segera datang. Tetaplah bertahan dalam keyakinanmu kepadaku sampai aku datang, supaya dalam pertandingan untuk mempertahankan keyakinanmu ini tidak ada orang yang bisa merampas mahkota kemenangan kalian pada saat kalian sudah sangat dekat dengan garis finish. Lihat Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya bahwa waktu-waktu ini adalah akhir daripada akhir zaman. Bagaimana kehidupan kita telah mengalami sebuah perubahan yang kita tidak pernah mengira bahwa kita akan seperti ini, ya. Ada sebuah era new normal, ya, yang kita harus lewati dalam ibadah. Ibadah juga itu juga berdampak, di mana ada beberapa gereja yang beribadah juga secara online, dan kalaupun offline masih dibatasi, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang baru di zaman ini. Dan tentunya itu membuktikan bahwa waktu-waktu akhir daripada akhir zaman ini akan segera terjadi dan dunia ini akan segera berakhir. Nah, dari ayat yang kita baca di sini dibuktikan bahwa kita ini sedang dalam sebuah pertandingan iman, dan diingatkan supaya kita hati-hati, berjaga-jaga. Karena kalau kita tidak berhati-hati dan berjaga-jaga, maka kemenangan, mahkota kemenangan yang sudah disiapkan oleh Tuhan bisa saja menjadi hilang, tercuri, dan kita belum mencapai garis akhir. Melalui cerita yang saya lihat di dalam video WA tadi, saya juga teringat tentang kisah daripada istri Lot. Kita tahu bahwa Lot diperintahkan Tuhan untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dan ketika itu Tuhan harus menunggangbalikan kota Sodom dan Gomora. Dan Tuhan berkata untuk mereka cepat pergi. Lot berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami kalau menuju ke satu kota itu terlalu jauh.
kami mau sampai di kota Zoar saja karena itu lebih dekat daripada kami harus pergi ke kota karena waktunya sangat singkat. Akhirnya Tuhan menyetujui. Jadi waktu Lot sedang menuju kota Zoar dan baru masuk kota Zoar, istri Lot mengikuti dari belakang. Karena mungkin dia berpikir bahwa dia sudah aman, ya. Dia sudah aman, dia pikir wah ini sudah bentar lagi masuk kota Zoar. Tapi apa yang terjadi waktu dia dengar kota Sodom Gomora yang diporak-poranda, ditunggang balikan oleh Tuhan. Seketika dia menengok ke belakang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam. Kok pertanyaannya apakah Tuhan begitu kejam? Hanya menoleh ke belakang, hanya pengen lihat kota Sodom dan Gomora yang terakhir sebelum dihancurkan. Apakah hal itu salah? Gitu. Sedangkan mungkin Lot juga waktu dia sampai di kota Zoar, dia mungkin melihat apa yang sedang terjadi di Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan Tuhan. Tetapi persoalannya ternyata bukan sekedar menoleh ke belakang, tetapi masalahnya adalah hati daripada istri Lot ini yang masih menginginkan hal-hal yang enak, ya dalam tanda kutip ya, yang mereka jalani, hidupi di kota Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita lihat dari pelajaran, kita bisa tarik pelajaran tentang istri Lot ini. Maka kita tahu betapa menyesakkannya ketika kemenangan yang sudah di depan mata kita, ya, tetapi itu tercuri dengan begitu saja, hilang atau terampas oleh karena kebodohan kita. Nama seperti saya ceritakan tadi, atlet-atlet yang sudah berpikir tinggal beberapa senti lagi mereka masuk garis finish, tapi hal itu tercuri ya oleh lawannya yang bisa mencuri di detik-detik terakhir. Ini tanda kutipnya adalah bagaimana kemenangan yang sudah di depan mata bisa saja tercuri. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki melalui peristiwa-peristiwa ini, maka kita akan lihat apakah alasan dan penyebab sehingga kemenangan yang sudah di depan mata itu dapat tercuri. Yang pertama, ya saya bagikan ada 3 hal. Yang pertama adalah tidak menjaga baik-baik apa yang kita miliki, atau apa yang telah dipercayakan Tuhan untuk dijaga oleh kita. Karena di dalam ayat, di dalam terjemahan tadi, terjemahan BIMK dikatakan, dalam terjemahan BIMK dikatakan, jagalah baik-baik apa yang kamu miliki. Ya, jadi di sini kalau Tuhan sudah memberikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus jaga. Contohnya apa, Pak? Contohnya keselamatan. Ya, kita percaya bahwa di dalam Kristus Yesus ada keselamatan. Iman kita harus kuat, karena di zaman sekarang ini iblis akan memakai berbagai macam cara untuk mencuri keselamatan yang Tuhan sediakan atas hidup kita. Kita bisa menggadaikan iman kita. Ada banyak contoh mereka yang sudah percaya kepada Yesus, tetapi oleh karena tipu daya, tipu muslihat iblis, tipu daya kekayaan, tipu daya duniawi yang iblis tawarkan kepada orang-orang Kristen, begitu mudah mereka bisa menggantikan iman mereka dengan posisi atau jabatan, atau dengan uang, atau dengan kesenangan, ya, kenikmatan dunia yang sementara. Kemudian itu juga bisa yang Tuhan sudah berikan diambil dan dicuri oleh iblis melalui apa? Melalui mungkin menganggap remeh karunia-karunia atau kasih karunia yang Tuhan sudah berikan atas hidup kita.
Contohnya siapa? Contohnya adalah Esau. Esau diberikan hak kesulungan, tapi dia menggantikannya dengan kesenangan sesaat, yaitu semangkok kacang merah. Ya. Dan apalagi yang paling berharga yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jaga, untuk kita kelola dengan baik. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kan ada lagunya ya, lagu yang cukup terkenal ya. Lagunya apa? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, jadi kita harus menjaga hati kita, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena hati kita menentukan masa depan kita. Hati kita akan menentukan jalan hidup kita. Kalau kita tidak menjaga hati kita, kita menerima hal-hal yang mencemari hati kita, maka apa yang masuk melalui hati kita, yang mengotori, yang mencemari, itu akan keluar melalui perkataan dan melalui sikap, tindakan, perbuatan kita. Jadi untuk itulah kita harus terus menjaga supaya apa yang masuk, baik apa yang kita lihat, yang kita tonton, atau yang kita dengar, harus kita filter dengan firman Tuhan. Kita lebih baik menyediakan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan, mendengarkan hal-hal yang rohani, sehingga yang keluar dari hidup kita adalah hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang kedua adalah salah fokus atau salah sasaran, atau juga tidak fokus. Ya, nah, kemenangan bisa tercuri oleh karena kita salah fokus, salah sasaran, atau tidak fokus. Pada Olimpiade tahun 2020 lalu ya, di Jepang, ada seorang olahragawan, atlet penembak dari negara Ukraina bernama Serhiy Kulis, ya. Apa yang terjadi? Dia harus kehilangan medalinya. Oleh karena apa? Oleh karena dia salah sasaran. Loh, kenapa penembak kok bisa salah sasaran gitu ya? Suatu kali dia berada mengikuti sebuah lomba di nomor refill 50 meter dengan 3 posisi. Jadi refill 50 meter ini yang dilombakan salah satunya adalah dengan 3 posisi. 3 posisi itu bagaimana? Maksudnya di mana atlet tersebut menembak sasaran ya dari 3 posisi berbeda. Yang satu posisinya berlutut, yang kedua posisinya tengkurap, dan yang ketiga posisinya adalah berdiri. Dan di babak-babak sebelumnya dia berhasil sangat baik. Kemudian di final, Kulis masuk final, dan biasanya dalam perlombaan ini diberikan kesempatan 40 kali tembakan. Dan dia sudah menyelesaikan 30 tembakan. Jadi tinggal 10 tembakan lagi. Dan berdasarkan poin, dia mendapatkan posisi peringkat 4. Berarti pada waktu itu untuk kans mendapatkan medali sangat besar, ya, sangat dekat. Lalu ia membuat blunder pada akhir sebelum 10 tembakan itu terjadi. Apa yang blunder yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah ketika dia menembak dengan sasaran milik lawannya. Kok bisa gitu ya? Sasaran milik lawannya ditembak gitu, bukan sasarannya dia. Ternyata dia cerita ya, bahwa waktu dia mau menembak, tiba-tiba kancing jaketnya itu katanya itu bermasalah gitu ya, terlepas, dan dia merasa nggak nyaman.
Ya mungkin mengatur supaya kancing jaketnya ini bisa dibetulin. Dan karena waktunya cukup berlalu lama, dia harus menembak. Dia lupa, dia kehilangan fokus oleh karena masalah kancing. Dia tembak sasaran yang merupakan harus ditembak oleh lawannya. Jadi lawannya yang dapat untung, dia tembak sasarannya, dia masuk kena gitu ya. Tapi lawannya yang dapat untung. Akibatnya dia menjadi orang yang kalah, berada di peringkat ke-8 dari posisi yang seharusnya dia bisa mendapatkan juara, karena dia sendiri adalah peraih medali perak di Olimpiade sebelumnya di tahun 2016. Jadi di sini, oleh karena salah sasaran, oleh karena salah fokus, maka Kulis harus menyerah, kalah, dan tidak dapat medali. Lukas 10 ayat 17-19 berkata, ya, Yesus berkata kepada murid-muridnya waktu murid-muridnya mengusir setan-setan, mereka lapor kepada Yesus, mereka bersuka cita karena setan-setan takluk kepada mereka. Tapi Yesus berkata, jangan kamu bersuka cita karena setan-setan itu lari daripada kamu, tapi bersuka citalah karena namamu terdaftar di sorga. Iblis akan berusaha untuk menyimpangkan tujuan kita. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan hanya bersuka cita karena roh-roh itu takluk padamu. Maksudnya Tuhan adalah bukan karena pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu bersuka cita, tetapi yang lebih penting adalah posisi kita, bahwa nama kita terdaftar di sorga. Itu lebih penting, itu yang harus jadi tujuan. Bukan hanya menjadi orang yang bisa mengusir roh-roh jahat itu dan roh-roh jahat itu takluk kepada kita. Ya karena kalau kita hanya fokus kepada hal itu, kita tidak fokus kepada tujuannya, bahwa sebenarnya nama kita sudah terdaftar di sorga, tapi kita fokus dengan karunia, dengan pekerjaan-pekerjaan, tapi nggak mencapai fokus yang seharusnya, maka kita tidak akan berhasil. Kita menjadi orang yang salah sasaran, karena iblis tahu kalau kita disibukkan dengan hal-hal yang merupakan pekerjaan atau mungkin pelayanan, tidak fokus kepada tujuan yang seharusnya, maka iblis berhasil membuat kita tertipu. Ya, jadi di sini kita tahu tujuan hidup kita. Dalam hal ini, panggilan umum bagi setiap orang Kristen menjadi seperti Yesus. Bukan sekedar, wah hebat nih saya nih, usir setan, setan pergi. Bukan berarti saya mengatakan hal ini berarti saya tidak setuju dengan pelayanan pelepasan, bukan ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu bukan menjadi sebuah tujuan. Pelayanan bukan sebagai sebuah tujuan, tapi menjadi karakter seperti Kristus. Itulah yang harus jadi fokus hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah menganggap remeh lawan. Ini bahaya. Contohnya siapa? Simson. Simson merasa dirinya kuat. Orang Filistin cuman dipakai rahang keledai, dibunuh. Ribuan orang Filistin mati dibunuh oleh Simson. Dan apa yang terjadi? Dia menganggap remeh. Suatu kali dia cinta dengan Delilah. Delilah terus merengek-rengek, meminta supaya Simson memberitahukan kepadanya kelemahannya. Sekali dia bohongin Delilah, ternyata talinya yang mengikat dia bisa lepas. Kedua kali juga masih dibohongin si Delilahnya sama Simson. Dia masih bermain-main. Orang Simson ini orang yang suka bermain-main, ya. Bahkan dia waktu bermasalah dengan orang Filistin, apa yang dia lakukan? Dia tebak-tebakan pakai teka-teki. Ya, berarti dia orangnya suka bermain-main. Terus yang sama Delilah pun, sampai Delilah berkata, kamu sudah mempermainkan aku 3 kali dengan berbohong, berdusta tentang kekuatanmu. Akhirnya setelah
Simpson dirayu, merengek-rengek sampai akhirnya hatinya Simpson ini, waduh, nggak enak gitu ya, susah hati karena rengekan daripada Delilah. Akhirnya dia ceritakan, dia bilang bahwa kekuatan ini ada di rambutnya. Dia belum pernah kena pisau cukur karena dia adalah nasir Allah. Akhirnya dicukur rambutnya. Apa yang terjadi? Orang yang suka bermain-main, menganggap remeh, akhirnya dia harus menanggung akibatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kehidupanmu sangat penting di hadapan Tuhan. Kehidupan rohani ini sangat menentukan akan masa depanmu. Jangan bermain-main. Ada istilah katakan, siapa bermain api akan terbakar. Jangan anggap remeh hal-hal yang firman Tuhan katakan tidak boleh. Tapi kita mencoba dengan berbagai dalih, dengan berbagai alasan, bahkan pakai ayat firman Tuhan untuk melakukan hal yang menurut kita hal itu boleh, padahal menurut Alkitab nggak boleh. Contoh, ada masih banyak orang Kristen yang percaya dengan ramalan-ramalan. Percaya padahal kita tahu udah ada banyak bukti. Yang terakhir, saya yakin ya, artis Vanessa Angel harus juga mengalami ya kematian oleh karena sebelumnya ternyata dia diramal. Bapak, Ibu, Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan tidak menginginkan kita melakukan hal-hal yang sudah jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang menganggap remeh. Cuman bohong sedikit, ya korupsi sedikit lah, semuanya serba sedikit bolehlah, Tuhan juga maklum lah, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Tapi hal-hal yang kita anggap hanya sedikit ini yang berbahaya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerti, maka kita juga bisa mengalami seperti Simpson. Jangan menganggap remeh. Bahkan iblis pun, jangan kita menganggap, wah kan iblis sudah berada di bawah telapak kaki saya, itu janji Tuhan. Amin, saya juga percaya itu. Tapi kalau kita bermain-main, menganggap bahwa hidup ini hanya, ya kan saya masih muda Pak, saya belum menikmati hal-hal yang lain udah menikmati dunia, masa saya nggak boleh sih Pak? Jangan, waktu sudah sangat singkat. Mari pergunakan waktu-waktu ini dengan bijaksana. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita hati yang bijaksana untuk mengerjakan waktu dan hari-hari ini dengan baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, terakhir kesimpulannya, jemaat Philadelphia. Ya, kita lihat tidak ada teguran tentang kondisi jemaat ini, tapi hanya ada satu peringatan. Peringatannya yaitu apa? Jaga, ya, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak ada seorang pun mengambil mahkotamu. Itu sebuah peringatan. Dibandingkan jemaat-jemaat yang lain di dalam kitab Wahyu, jemaat Philadelphia ini wow, luar biasa. Bahkan Tuhan berikan apa? Kunci rumah Daud. Apa yang kamu tutup akan ditutup, ya. Apa yang Tuhan buka, Tuhan sudah buka bagi mereka. Nah, ini dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, Tuhan sudah berikan otoritas. Tuhan sudah berikan kuasa. Bahkan apa yang kamu ikat akan terikat. Apa yang kamu tutup akan tertutup. Tuhan sudah berikan itu. Tapi dari sisi kita, nah ini yang penting. Dari sisi kita, kita harus berjaga-jaga. Jaga hati kita. Jaga hidup kita. Dengan 3 hal yang saya sampaikan tadi, supaya jangan sampai apa yang disediakan Tuhan, yang merupakan janji-janji Tuhan yang luar biasa atas hidupmu, harus hilang, dirampas, dicuri oleh iblis. Karena itulah pekerjaannya, mencuri berkat-berkat, mencuri janji-janji Tuhan, mencuri iman kita. Oleh sebab itu, mari gereja Tuhan di hari-hari ini, ada banyak contoh istri Lot, Musa juga, oleh karena
Dia marah kepada bangsa Israel. Dia mengucapkan kata-kata yang teledor dalam kemarahannya. Apa yang terjadi? Musa tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Ya, Esau juga kehilangan hak kesulungan. Bahkan Elia juga harus memberikan otoritas, mengimpartasikannya kepada 3 orang. Karena dia mengalami sebuah ketakutan oleh karena perkataan Isabel. Iblis akan mencuri. Oleh sebab itu, jangan kita lengah, jangan cuek dengan hidup kita. Kita tidak boleh tidak berjaga-jaga. Dan juga Bapak Ibu Saudara, jangan gampang marah, jangan kecewa, jangan patah hati atau luka hati, dan lain sebagainya yang akan mengamiri hidup, yang akan membuat engkau tidak bisa mencapai garis finish seperti yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau berikan bagi kita hamba-hambanya yang setia. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, firman yang kita dengar hari ini bukan menjadi sebuah pengetahuan, tapi biarlah kemenangan yang Tuhan sudah janjikan, yang sudah Tuhan berikan, Tuhan sudah melakukannya. Tuhan berkata sudah selesai, bagian Tuhan sudah lengkap, utuh, sempurna. Tinggal bagian kita untuk tetap dekat, melekat, hidup bersama dengan Tuhan di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, buat kebenaran yang kami dengar. Kami tahu Engkau sudah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami menyadari hidup kami semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, keselamatan, kasih-Mu yang besar atas kami. Hari ini Tuhan, kami mau terus menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Kami mau jaga hati kami Tuhan, supaya tidak dicemari dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara kedagingan. Kami tidak mau tertipu oleh karena orang Tuhan yang bisa membuat kami kecewa, marah, bahkan sakit hati Tuhan. Kami tidak mau apa yang merupakan Tuhan sediakan, yaitu mahkota kemenangan Tuhan, dicuri Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh-Mu yang tanpa batas akan berbicara secara pribadi dan secara jelas kepada kami, supaya kami tidak bermain-main dengan hidup kami, tapi kami sungguh-sungguh hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala pujian hormat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih kepada PDM Ferdinand Richard Poli. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Selanjutnya, persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk mendukung renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 573-0062-569 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai renovasi gedung gereja dapat diperoleh pada Diakon Gunawan dan Diakon Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Dan gedung gereja belum dapat digunakan dan diakses oleh jemaat dikarenakan proses renovasi yang cukup berbahaya dan kondisi ruangan di lantai 1 dan lantai 2 yang belum siap digunakan hingga saat ini. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 287 3037 008 atas nama GBI Taman Aries atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Minggu depan, 5 Desember, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dimohon untuk mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh.
Jemaat juga diajak untuk berdoa puasa pada hari Sabtu 4 Desember dengan meniadakan makan pagi atau siang atau malam. Dan ibadah anak hari ini dilaksanakan pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Ibadah Natal Anak akan dilaksanakan pada Minggu 12 Desember pukul 9.30. Informasi Natal Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Ibu Yuliana. Dan komunitas pemuda remaja secara daring diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi saya. Jemaat diundang untuk bergabung dalam ibadah doa secara daring yang diadakan pada hari ini Minggu 28 November pukul 4 sore. Untuk dukungan doa dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Untuk informasi pemberian dan penggunaan dana diakonia dapat diperoleh pada saya atau Bapak Yanto atau Saudari Sulastri. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Samuel Ricardo Harley pada tanggal 24 November. Kiranya Tuhan Yesus menyatakan kasih dan penyertaannya selalu. Obituari. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Ira Deborah, istri dari Bapak Wisnu, ibu dari Saudari Elvina, Saudara Eros, adik Erlin dan adik Evelyn, serta kakak dari Saudara Immanuel pada hari Sabtu 20 November dan telah dimakamkan di TPU Pondok Rangon pada hari Minggu 21 November. Gembala dan seluruh jemaat GBI Taman Aries mengucapkan turut berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Biar kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kekuatan serta penghiburan. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Taman Aries yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini, saya mewakili keluarga besar almarhum istri saya terkasih Ira Deborah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, kepada seluruh pelayan Tuhan, kepada jemaat GBI Taman Aries yang mana selama ini telah banyak memberikan dukungan, perhatian dan doa selama istri saya dalam masa proses penyembuhan, proses perawatan di rumah sakit sampai dengan saat istri saya dipanggil Tuhan, sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami tak lupa juga mengucapkan permohonan maaf apabila dalam penyambutan atau dalam kehidupan kami banyak yang membuat Bapak Ibu kurang berkenan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Baik, kita mau belajar untuk kemenangan yang Tuhan sudah beri. Jangan sampai tercuri. Amin, saudaraku. Kita sungguh-sungguh menjaga apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, itu iman kita sampai akhir hidup kita. Amin, saudaraku. Akhir ibadah kita, saudara, saya undang untuk saudara makin berdiri. Kita angkat satu pujian Immanuel, nanti doa berkat saya serahkan kepada hambanya, Pak Ferdinand. Immanuel Tuhan. Allah
Tuhan Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa buat perlindungan, penyertaan yang Tuhan terus nyatakan atas hidup kami. Dan biarlah melalui ibadah yang kami lakukan, kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kami semua Tuhan akan mengakhiri akan ibadah ini. Dan kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan percayalah ada berkat yang supranatural yang Tuhan curahkan atas hidupmu secara berlimpah. Mari, biarlah kasih daripada Bapa Sorgawi, kasih setia, rahmat, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus turun atas hidupmu, memberkati engkau, perlindungan, penyertaan, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang semakin intim dan semakin indah akan senantiasa menyertai setiap langkah-langkah hidupmu. Janji Tuhan, Tuhan akan membawa engkau senantiasa naik dan tidak pernah turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa saja yang engkau perbuat dengan tanganmu, Tuhan menyertai, memberkati dan membuatnya berhasil. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekasih kita, mempelai kita. Dan kita akan masuk dalam kerajaan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We